Jemaat terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Vikaris Victoriana D. Resdawati. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur di atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapkan hati, kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, ya Bapa dalam Kristus Yesus. Tuhan tolong tenangkan hati dan pikiran kami. Karuniakan kuasa Roh Kudus-Mu untuk berdiam di hati tiap-tiap kami. Urapi hamba dan juga seluruh jemaat yang mendengarkan pemberitaan firman saat ini. Supaya ketika firman disampaikan, Roh Kudus-Mu mendorong kami untuk kembali dalam kehidupan kami hari lepas hari dengan penuh sukacita, lalu siap menjadi berkat bagi banyak orang. Mari ya Bapa bersabdalah, demi Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 1 ayat yang ke-8 hingga yang ke-19. Amsal 1 ayat 8 hingga yang ke-19 yang menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup,
seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, kitab Amsal dalam bahasa Ibrani itu dibaca atau disebut masyal. Nah, masyal ini ternyata memiliki arti menyerupai atau membandingkan atau dibandingkan dengan. Nah, kitab Amsal ini terkenal dengan kata-kata bijaksana yang syarat akan pesan kehidupan. Salomo menguraikan tiap ayat secara rinci, sekaligus memberikan petunjuk-petunjuk praktis tentang bagaimana cara hidup orang beriman ketika menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan yang keras dan mengancam. Nah, tahukah Bapak Ibu, ternyata dari pasal 1 sampai ke 31 di kitab Amsal, ada 2 pasal yang bukan ditulis oleh Salomo, yaitu pasal 30 dan 31. Pasal 30 itu ditulis oleh Agur bin Yake, lalu Amsal 31 itu ditulis oleh Raja Lemuel. Nah, Alkitab mencatat secara khusus di 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32, oleh karena hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, maka Salomo dimampukan oleh Allah menulis sebanyak 3.000 Amsal dan 1.005 nyanyian. Bahkan ada 35 kutipan dari Amsal yang tercatat dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau kita perhatikan dalam setiap wejangan hikmat yang disampaikan oleh Amsal, maka kita menemukan di kitab Amsal ini selalu membandingkan tentang orang benar dan orang fasik, tentang orang saleh dan orang munafik, juga serta kebenaran dan kejahatan. Nah, 2 kubu ini Bapak Ibu hampir selalu muncul dalam setiap wejangan hikmat Salomo. Salomo menekankan 2 hal penting yang wajib dilakukan oleh generasi muda dalam bagian bacaan kita salah satunya. Hal yang pertama yaitu takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 di sebelum bagian bacaan kita. Lalu hal penting yang kedua yaitu hormat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua. Di bagian bacaan kita, yaitu Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks penyampaian masa itu, ternyata hal ini khusus disampaikan oleh guru kepada anak didiknya. Ternyata konteks pada masa itu ini bukan disampaikan dari orang tua kepada anak-anaknya, tetapi disampaikan lebih dulu dari guru kepada anak didiknya untuk mereka mengerjakan, mendengarkan didikan orang tua
yaitu didikan ayah dan ajaran ibu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau berbagi dengan Bapak Ibu dari bacaan kita ini mengenai makna nasihat dan juga peringatan. Mari perhatikan ayat yang ke-8, hal yang pertama. Dikatakan begini, "Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Bapak Ibu perhatikan kata didikan yang dari bahasa Ibrani itu katanya disebut dengan musar. Nah, yang secara harafiah ini berarti untuk mendisiplinkan, memberikan teguran, memberikan hukuman, atau juga untuk mengoreksi dengan tegas. Itu kata didikan dari kata asal musar. Lalu berikutnya ada kata ajaran. Nah, kata ajaran ini dalam bahasa Ibrani disebut Torat dari kata benda feminin. Yang dimaksud feminin di sini karena pengajaran ini disampaikan oleh seorang ibu yang di dalam ajaran tersebut mengandung kelemah lembutan. Ada kasih sayang dan juga kehangatan dari seorang ibu. Nah, Bapak Ibu, didikan seorang ayah bersifat tegas, keras, dan bertujuan untuk mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anak di dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Lalu, kalau perlu, dikatakan kalau kita mengacu pada bahasa asli musar tadi, kalau perlu cara mendidik ini juga dilakukan dengan cara menghukum ketika mereka tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang tua. Didikan ayah yang tegas ini dipasangkan dengan ajaran dalam bahasa Ibrani Torat tadi, yaitu yang disampaikan oleh ibu yang juga merupakan dorongan yang penuh kasih sayang kepada anak-anak. Nah, ajaran seperti ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang muda. Karena selain berbentuk bimbingan yang hangat, tetapi juga ajaran tersebut harus diimbangi dengan didikan yang keras dari seorang ayah. Jadi tugas ayah yang menyampaikan didikan ada tujuan supaya didikan yang disampaikan tadi dapat mereka dengar dengan cara supaya mereka dapat mendisiplinkan diri. Nah, didikan ayah yang tegas ini diimbangi dengan ibu yang penuh kasih. Mereka berdua ini sama-sama bertanggung jawab dan saling melengkapi di dalam mendidik anak-anak. Kalau begitu Bapak Ibu dapat disimpulkan di catatan yang pertama ini, bahwa peranan ayah dan juga ibu sangat penting dalam mendidik anak-anak. Dan setiap anak-anak wajib mendengarkan dan memperhatikan dengan serius setiap didikan dan ajaran yang disampaikan oleh orang tua. Itu hal yang pertama. Nasihat yang kedua, perhatikan ayat yang ke-9. Dikatakan, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Bapak Ibu, didikan dan ajaran orang tua jika didengarkan dan dilakukan oleh anak-anak dengan taat dan penuh kesetiaan, maka ini akan menjadi perhiasan yang hidup dan nampak di dalam tingkah, laku, dan tutur kata mereka. Atau barangkali perhiasan yang indah ini tidak nampak di mata manusia. Tetapi ternyata perhiasan yang indah ini justru nampak di mata Tuhan. Kendati apa yang kita lakukan ternyata tidak memberi dampak kepada manusia, tetapi yakin dan percaya apa yang kita resapi melalui didikan dan ajaran orang tua, itu berkenan di hadapan Allah. Itu menjadi perhiasan yang hidup di hadapan Allah ketika dilaksanakan dengan takut akan Tuhan. Kalau begitu, Bapak Ibu, fokus orang tua dalam mendidik anak dan fokus anak ketika mentaati didikan dan ajaran orang tua harus di dalam takut akan Tuhan. Kalau fokus utamanya takut akan Tuhan, maka Tuhan jugalah yang akan membuka tingkap berkat dan masa depan di dalam Tuhan akan pasti menjadi bagian setiap keluarga dan juga masa depan tiap anak-anak. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu. Hal yang terakhir, yang ketiga, ayat 10-19. Nah, ini baru Salomo menyampaikan peringatan-peringatan kepada setiap anak-anak, kepada mereka sebagai generasi muda dan juga generasi penerus. Apa peringatannya? Yaitu jangan berkumpul dengan orang-orang berdosa.
Lalu jangan goyah dengan kenikmatan dunia yang serba instan. Dan juga jangan mengingini keuntungan yang merugikan orang lain. Bapak Ibu, peringatan ini penting untuk disampaikan dan direnungkan oleh orang muda secara khusus. Hal ini pun sebagai akibat jika orang-orang muda mengabaikan didikan dan ajaran orang tua. Kenapa? Sebab jika didikan dan ajaran itu tidak mengakar dengan baik, maka ketika anak-anak bertemu dengan lingkungan di luar keluarga, mereka ini akan mudah digoyahkan dan jatuh di dalam kegelapan dosa. Makanya sangat penting bagi tiap anak-anak untuk tidak hanya dengar lalu saja setiap didikan dan ajaran disampaikan oleh orang tua. Tetapi didikan dan ajaran tadi harus mengakar dengan baik, supaya ketika mereka keluar dari kehidupan kekeluargaan mereka dan menjumpai dunia di luar keluarga mereka, mau badai sekencang apapun, mereka tidak akan mudah digoyahkan. Sebab takut akan Tuhan sudah mengakar dengan baik di kehidupan mereka masing-masing. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian. Lalu sekarang bagaimana firman Tuhan ini mau kita bawa dalam kehidupan kita hari lepas hari? Hal yang pertama Bapak Ibu, menurut Salomo, takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua sangat penting untuk ditaati oleh generasi muda. Mengapa? Sebab takut akan Tuhan akan menjadikan mereka memperoleh hikmat Tuhan yang akan menuntun mereka berjalan sesuai kehendak Tuhan, dan segala pengetahuan akan ditambahkan kepada mereka. Ini yang disampaikan di nas pembimbing tadi, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lalu hal yang kedua dikatakan, hal yang penting untuk dilakukan adalah hormat kepada orang tua. Nah, ini hal kedua yang sangat penting juga untuk dikerjakan oleh generasi muda, yaitu dari anak-anak kepada orang tua, bukan hanya kepada ayah dan ibu, tetapi juga kepada orang yang dituakan. Di sini Bapak Ibu seolah Salomo mau bilang, taat kepada orang tua sama dengan taat kepada Tuhan. Mengasihi orang tua sama dengan mengasihi Tuhan. Membenci orang tua sama dengan membenci Tuhan. Dan menolak teguran orang tua sama dengan menolak teguran Tuhan. Lalu bagaimana supaya anak-anak mampu menjumpai Tuhan melalui didikan dan ajaran tiap orang tua? Bapak Ibu, supaya anak-anak mampu menjumpai Tuhan lewat didikan dan ajaran yang disampaikan oleh orang tua, maka orang tua harus lebih dulu takut akan Tuhan. Baru kemudian pengajaran dan didikan yang Tuhan amanatkan itu dapat diteruskan untuk kemudian juga menjadi berkat bagi anak-anak dan generasi penerus lainnya. Kalau orang tua hidup di luar Tuhan, rasanya akan sangat sulit untuk mencetak pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Oh, ini penting Bapak Ibu. Orang tua punya kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dalam hal mendidik dan mengajar anak-anak sehingga mereka semakin mengenal Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Jadi didikan dan ajaran ini sangat penting untuk ditanamkan dan disampaikan kepada tiap anak-anak. Tapi sebelum menyampaikan itu, maka hal yang pertama, orang tua harus lebih dulu takut akan Tuhan. Maka kemudian barulah bisa pengajaran juga didikan itu diteruskan kepada setiap generasi muda. Itu hal yang pertama Bapak Ibu. Hal yang kedua, perhatikan ayat 16 dan 18 bagian bacaan kita. Dikatakan begini, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Generasi muda wajib waspada terhadap bujuk rayu dunia. Dan jangan sekali-kali mengejar keuntungan yang instan tetapi berujung pada kebinasaan. Ini peringatan sangat keras. Ini peringatan yang keras yang perlu kita renungkan bersama. Jangan tukar Tuhan dengan kenikmatan dunia. Sebab hidup di luar Tuhan hanya akan berakhir pada kesia-siaan dan kebinasaan. Tetapi yang utama adalah
takut akan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, kemudian mengindahkan didikan dan pengajaran orang tua yang disampaikan bukan hanya melalui ayah dan ibu barangkali, tetapi bisa juga melalui oma opa, keluarga, kerabat terdekat, bahkan juga lingkungan keseharian dari setiap anak-anak. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu Bapak Ibu dan para generasi muda, mari hidup takut akan Tuhan dengan cara mencintai firman-Nya. Lalu bersedia dengar-dengaran dari setiap didikan dan ajaran yang disampaikan oleh para orang tua. Jangan masuk telinga kanan lalu keluar telinga kiri. Tetapi mari renungkan itu sebagai bekal dan pegangan kita untuk menghadapi tantangan dunia masa sekarang. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang berkualitas, lalu boleh keluar sebagai pemenang di dalam kerajaan Kristus. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Jemaat mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan Imam Rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa dalam Kristus Yesus, untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini bersama dengan keluarga, orang-orang yang kami cintai, ataupun mungkin kami yang seorang diri. Kami boleh duduk berdiam, menikmati persekutuan bersama dengan Engkau. Melalui puji-pujian yang kami sampaikan dan serukan, juga firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami akan tugas tanggung jawab juga peranan kami. Baik kami sebagai orang tua, sebagai oma opa, ayah, ataupun ibu, juga sebagai orang-orang yang dituakan di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan juga gereja. Kami diingatkan ya Bapa, untuk adalah tugas kami memberikan pengajaran juga didikan kepada anak-anak dan generasi muda, bahkan generasi penerus lainnya. Maka Tuhan tolong berkati tiap-tiap orang tua, anugerahkan mereka kekuatan kesehatan roh hikmat-Mu, supaya dalam kehidupan mereka, baik di tengah keluarga, di tengah gereja, bahkan masyarakat, Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat-Mu, membimbing tiap-tiap generasi, supaya mereka berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Tuhan juga berkati tiap anak-anak, berikan mereka telinga yang dengar-dengaran, hati yang taat dan setia. Karena mendengarkan didikan dan ajaran, itu juga sama mendengarkan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka melalui orang tua. Maka Tuhan tolong, kiranya orang tua dan anak-anak dapat bekerja sama. Lalu kemudian Tuhan juga berkenan memberkati tiap-tiap keluarga supaya kehidupan mereka semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, hamba menyerahkan untuk bangsa Indonesia bahkan dunia ini dalam tangan pengasihan-Mu. Saat ini kondisi kembali kurang membaik ya Bapa. Karena kami masih bergumul dalam menghadapi COVID-19 saat ini. Ya Bapa di sorga, Tuhan tolong bentengi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan juga tolong berkati para pemimpin dari tingkat pusat hingga ke pelosok. Kiranya dari mereka Tuhan berkenan menyatakan kehendak-Mu lewat berbagai kebijakan yang baik untuk mendatangkan pemulihan bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Tuhan juga tolong berkati ya Bapa gereja-Mu, secara khusus GPIB Jemaat Immanuel Depok. Tuhan berkati kehadiran gereja, kiranya gereja-Mu ini dapat Tuhan pakai juga untuk menghadirkan damai sejahtera, bukan hanya bagi kami yang termasuk di dalam persekutuan tubuh Kristus di gereja ini, tetapi juga gereja Tuhan mampu memancarkan sinar terangnya kepada setiap orang yang berada di sekitar, supaya melalui kami nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan ya Bapa para pelayan-Mu, presbiter, pendeta, diaken, penatua, unit-unit misioner, karyawan gereja, seluruh orang yang Tuhan pakai untuk mengerjakan misi dan pelayanan di tengah-tengah kehidupan bergereja. Tuhan tolong berkati mereka, kekuatan kesehatan Tuhan tolong karuniakan. Kami juga menyerahkan untuk rencana pelayanan memasuki pekan yang baru ini. Kami bersyukur ketika hari-hari kehidupan pelayanan Tuhan di pekan yang lalu dapat dikerjakan oleh para pelayan-Mu, maka kami percaya juga memasuki pekan yang baru ini. Beberapa tugas, pelayanan, dan kewajiban kami akan kami kerjakan. Dan kami mengundang Tuhan untuk turut hadir bersama-sama dengan kami melaksanakan tugas pelayanan ini di dalam pertolongan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, hamba juga menyerahkan untuk seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan tolong berkati tiap-tiap rumah tangga, keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Tuhan lebih mengenal tiap-tiap keluarga rumah tangga Kristen ini. Tuhan juga tahu barangkali ada beberapa hal yang sedang keluarga-keluarga ini gumuli dan harapkan di masa depan rumah tangga mereka.
Ya Bapa di sorga, Engkaulah sumber masa depan. Maka Tuhan tolong, bagi warga jemaat-Mu yang bergumul, Tuhan tolong hadir, berikan solusi di waktu yang tepat yang Tuhan karuniakan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan tolong hiburkan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan tolong pulihkan. Seluruh kehidupan tiap-tiap rumah tangga dan keluarga, kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Termasuk ya Bapa, masa depan tiap anak-anak. Kami percaya masa depan anak-anak Kristus pasti ada juga di dalam tangan kasih Kristus. Maka kiranya di masa muda mereka, di tumbuh kembang mereka, di usaha mereka mencari pekerjaan, atau tengah menjalani pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, atau berbagai rencana masa depan lainnya, Tuhan tolong turut campur tangan. Arahkan mereka untuk tidak serong ke kanan dan ke kiri, tetapi dengan setia dengar-dengaran, supaya mereka tetap berjalan di dalam jalan yang Tuhan sediakan. Lalu masa depan yang penuh damai sejahtera itu pun akan menjadi kehidupan mereka yang akan mereka nikmati. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para orang tua kami di usia lanjut mereka. Tuhan tolong berkati mereka, tambah-tambahkan roh sukacita, kekuatan kesehatan Tuhan tolong berikan, supaya ketika mereka menapaki di usia lanjut yang Tuhan berkati ini, mereka boleh menikmatinya dengan penuh sukacita, bahkan di usia lanjut mereka pun mereka Tuhan pakai untuk menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan orang di sekitar mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Hamba juga berdoa ya Bapa dan menyerahkan untuk para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan tolong berkati presbiter yang bertugas, Tuhan tolong berkati organis, Tuhan tolong berkati kantoria, Tuhan tolong berkati pengisi puji-pujian, Tuhan juga tolong berkati tim multimedia dan sound system. Kami yang memberi diri melayani-Mu ini, kami percaya itu karena Tuhan yang menginginkan kami menjadi pelayan-Mu. Maka Tuhan tolong berkati para pelayan-pelayan Tuhan ini. Kekuatan kesehatan Tuhan tolong berikan, dan kiranya kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Memasuki pekan yang baru, banyak rencana yang sedang kami rencanakan. Maka Tuhan tolong turut campur tangan di dalamnya, supaya apa yang kami rencanakan ini dapat berhasil di dalam pertolongan kasih Tuhan. Ini syukur kami ya Bapa, ini permohonan kami mohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran juga kelalaian kami yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini kiranya berkenan bagi-Mu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas sehari-hari. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.